Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Pales STHI. Saya adalah guru mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah Nusra Arafah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 3 tahun 2022 LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Saya akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis kelas 11 Aliyah Nusra Arafah Kota Lubuk Linggau, mengambil tema kewajiban menuntut ilmu. Mohon kepada Bapak Ibu dosen, penilai dan pembimbing untuk memberikan masukan dan saran guna perbaikan praktek pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Halakatum? Alhamdulillah. Nashkurullah azza wa jalla بعنايته وبرحمته الكريم نقدر على الاجتماع في هذا الفصل المبارك للقيام بدروسنا يعني في درس القرآن والحديث كما العادة، ثم نصلي ونسلم على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Awali pertemuan kita yang luar biasa ini, saya berharap anak-anak tetap memiliki semangat sebagaimana semangat yang saya miliki. Dan marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah sebagaimana adab dan etika kita sebelum mulai pelajaran yang akan dipimpin oleh kedua kelas. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asti Linasari, Dewi Permatasari, Elma Adelwita, Ezi Afrizan, Hadir, Karnia, Hadir,
Dioka Permata, Lia Fitriani, Meg seperti biasa mengecek kebersihan kelas, sampah-sampah, kemudian kelengkapan alat tulis dan sebagainya, kelengkapan seragam. Cek ada sampah di kolom hidup kawan-kawan, ada sampah. Jadi mana mas kaki bro? Baik. Sekarang marilah bersama-sama kita membacakan tadarus berjamaah, mengambil Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza hasad, min syarri nas. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai selalu senantiasa, insya Allah. Sebelum memulai materi ini, saya ingin kalian mengamati video yang akan saya tampilkan nanti di slideshow. Kemudian dari video yang saya tampilkan, saya ingin kalian berusaha menebak dan menyimpulkan kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Kelompok satu tentang perjuangan menuntut ilmu. Kelompok dua tentang bersyukur dan atas nikmat yang telah Allah berikan. Benar sekali, mantap. Kelompok satu pantang menyerah dan semangat mencari ilmu. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kewajiban menuntut ilmu atau mencari ilmu. Nah, kita lihat di video itu bagaimana begitu banyak orang yang tidak seberuntung kita. Bahkan untuk sekolah, sepatu mereka harus bergantian, kemudian pakaian terkadang mereka bergantian. Orang tua sudah tak ada, sudah tak punya, tapi mereka begitu keras usaha untuk mengejar cita-cita. Mudah-mudahan video ini menambah inspirasi dan semangat pembelajaran kalian. Amin. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama tentu saja menjelaskan kewajiban menuntut ilmu menurut Al-Quran, kemudian menjelaskan kewajiban menuntut ilmu menurut hadis, kewajiban menyampaikan ilmu kepada sesama menurut Quran, kemudian menjelaskan kewajiban menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu kepada sesama menurut hadis, menyebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu dan menyampaikannya, kemudian menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu. Metode pembelajaran, kita masih menggunakan metode pembelajaran diskusi interaktif.
Kontrak belajar nanti sama seperti biasa. Saya akan membagikan menjadi 3 kelompok. Siswa kemudian mengikuti instruksi kegiatan dari awal sampai akhir, kemudian mengumpulkan hasil dari tugas lanjutan kalau ada. Baiklah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin rolling diskusi untuk membagi tugas. Saya ingin putra ada di sini. Putri yang ini tarik ke situ. Yang ini ada di sini. Kelompok 1 akan mengambil materi Quran surat At-Taubah. Silakan dibuka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 120. Kelompok kedua silakan buka Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Di kelompok ketiga itu hadis Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Sama membaca materi ini dengan suara yang lantang dan semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Sekarang kita bacakan bersama-sama Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Baik dengan salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Bismillahirrahmanirrahim. Ya تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون. Sekarang Ambo ingin kalian semuanya membaca dan mengamati materi yang telah ditentukan. Kemudian materi tersebut didiskusikan. Silakan bertanya secara wali maupun bertanya kepada guru apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang belum kalian nampak dalam Anda semua. Karena bagi perang itu sebenarnya yang apabila tidak disenakan oleh sebagian maka guguran yang lain bukan kartu lain yang wajib dilakukan setiap orang perang barulah menjadi wajib. Apabila rasa sembilan itu apa mengingat pada orang memberikan penlapangan. Ada apa gerangan? Oh ya, di atas tanah pikiran juga sekarang cita rumah perasu. Ya yang kemudian jaminan perjalanannya berapa perjalanannya? Beriman. Yang dapat ditentukan. Kalian mana? Oke. Yang berpendapat bahwasannya menuntut ilmu itu wajib kalian dulu. Maka dari itu Bapak pernah mengatakan utul ilmu mahdi lalahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak sampai ke mana. Memang benar perkataan ulama memang tidak pernah melenceng. Ulama yang istiqomah setiap perkataan itu adalah mutiara. Betul. Dan Ucapannya itu jangan dipakai orang yang sebetulnya berjuang.
di pertama lima Baik, selanjutnya silakan bagi kelompok yang mau bertanya kepada kelompok lain maupun kepada saya di depan, silakan berdiri kemudian ajukan pertanyaan baik kepada kelompok maupun kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Ustaz. Sekarang ini kan lagi viralnya seorang pesulap merah. Nah, jadi bagaimana hukumnya mencari ilmu pelet? Contohnya kan Maggie ingin mendapatkan liokan, karena sering ditolak liokan kan, dia ini berusaha mencari kedukun agar dia kayak ini tertinggilah kepada Maggie. Benar, ya? Baik, pertanyaan bagus sekali. Baik, sebelum saya tanggapi, kira-kira ada yang mau menanggapi di kelompok lain, silakan. Pokok mempelajari ilmu sihir, pelet, supaya orang lain tertarik kepada kita. Maksud di sini ilmu pelet yang biasa dipelajari orang-orang paranormal, memakai media, alat segala macam, pakai minyak lintah, digelet ke kepalanya, pakai ayam monyong, ditaruh di kepala biar dia kejar-kejar kita, pakai jimat dan lain sebagainya. Silakan mau menanggapi. Untuk mempelajari ilmu, sebagaimana saya pernah sampaikan dahulu, bahwa kalau ilmu itu terkait dengan amalan ibadah amalia, sholat, kemudian tata cara dalam berwudu, baca wudu dan lain sebagainya, maka hukum ilmu itu menjadi wajib atau fardu ain. Terkait dengan ilmu pelet, amalan Islami supaya orang senang itu ada. Di antaranya ada beberapa buku yang mengajarkan memperbanyak baca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini Islami. Insya Allah orang memandang kita itu akan senang. Senang, sayang, peduli. Ada pun ilmu pelet pakai media sosok, kemudian pakai media minyak lintah, kemudian taruh tulis nama diletakkan di dalam bantal, kemudian pakai mantra-mantra, Om gale Om tung fayakun. Wah, maka hukum mempelajari ilmu yang macam ini menjadi boleh. Tak perlu pelet-pelet. Andai kalian baik, akhlak kalian bagus, duit kalian banyak, ilmu kalian tinggi, kalian setia, bertanggung jawab, kemudian pandai menabung sayang istri, peduli dengan anak-anak, cinta dengan keluarga, sayang dengan mertua, insya Allah semua pasangan wanita laki-laki akan mengejar kalian. Megi, kau tidak perlu pakai pelet. Di sini kau belajar bagus-bagus. Setelah ilmu kau tinggi, kau buat lapangan usaha, buka perusahaan, kau punya pesawat pribadi, helikopter pribadi, Lamborghini 8 buah. Jadi Sultan Bengkulu, 5 juta, 26 miliar, kolam renang luas, ikan koi, ikan lele, ikan cupang, aku yakin tanpa pelet itu kira-kira kamu gerak lagi. Antri. Sandi bisa apa? Bisa apa? Bisa. Ayo
Gini saja. Peran yang belum kita buat, ada orang yang sedang mengaji kan, pergi ngaji kan. Ini ustaznya, ini ustaznya. Tuh, nah, ini ustaznya. Dia pergi ngaji, kemudian dia pergi ngaji kan. Ada salah satu kawannya, ini ngajak ya. Mengasih berada. Ini ngajak, contoh ngajak nonton kan, nomor bareng, nomor film yang nggak bagus itu. Nah, oke. Nah ada. Kalian di suatu majelis sunnah, lapang ketika duduknya. Jadi kita tuh aman orang geser, bisa geser. Kasih dulu jangan sampai ditukar. Geser. Sebelum kita masuk kepada materi mempraktekkan, mendemonstrasikan peran di depan kelompok lain, terlebih dahulu kita akan mengaitkan dulu hasil diskusi kalian itu, kalian kaitkan dengan realita kehidupan sehari-hari secara bergantian nanti per kelompok itu. Bagaimana hasil diskusi kalian terkait materi dengan kejadian di lapangan yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kalian temukan ada orang kaya, punya harta mewah, istri banyak sampai 17 orang, anak 1766, tapi kemudian tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Itu ada tidak? Bagaimana tanggapan kalian terkait hal ini? Isi daripada mengaitkan materi diskusi dengan kehidupan sehari-hari. Kepada saudara ini semua tamu. Bukan kehidupan sehari-hari ada diskusi. Kalian masuk masjid misalnya, kalian tengok orang yang mau ngalah tapi dalam kehidupan keluarga kemudian
kemudian terkait orang malas belajar misalnya. Kemudian ada malas belajar atau kawan-kawan yang memutuskan untuk sekolah, memutuskan untuk kaitkan dengan kehidupan sehari-hari Anda yang ada di Mawar sana tentang apa? Kalau bagi saya itu Sudah cukup. Kalau ada tambahan silakan Saudara Karo, karena Saudara Karo ini seorang cukup terkenal di Mawar Noman. Silakan ditambah pengalaman Saudara Karo yang sedang berjalan di orang kaya, tapi cuma taman SD diajak mencari ilmu malah malas dia. Karo kan jomblo terhormat. Jomblo terhormat. Gendut imun. Tapi dalam menyampaikan hasil diskusi terkait dengan materi diskusi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Silakan seluruh bicara dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan hasil diskusi dari Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam bekal ilmunya? Ada dalam kehidupan sehari-hari ditemukan orang yang Ada orang yang apabila ditanya tentang ilmu tapi dia tidak mau memberitahu. ada siapa itu? Sudah ada. Saya tidak tahu tentang ada siapa? Ada. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menumbuhkan semangat belajar, kemudian menegur dan menasihati teman-teman yang mampu sekolah tapi tidak ada keinginan untuk sekolah, sebagaimana ilmu sangat berpengaruh untuk masa depan dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ada ada kejadian sehari-hari yang terkait dengan materi. Contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Ada sekolah dalam. Siapa? Kalian sendiri gimana? Kadang-kadang. Dalam hal ini dia tidak wajib untuk mengetahui hukum-hukumnya berdasarkan dalil-dalil, tapi dia cukup meyakini tanpa keraguan dan kebimbangan. Meskipun dalam bentuk taklid, hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada setiap orang yang memeluk Islam berupaya-upaya. Kira-kira apa penyebabnya itu, Mas? Sebabnya pergaulan bebas. Pergaulan bebas, ayam dengan itik tadi. Bisa jadi itu. Itik dengan itik. Ini kenapa Mas? Baik, anak-anak sekalian, saatnya kita masuk pada demonstrasi perang di depan kelompok lain. Silakan ambil ancang-ancang. Mungkin kita mulai dari kelompok yang paling seru dulu, kelompok 1. Nah, kalian ke depan demonstrasikan di depan kawan-kawan lain terkait dengan karakter yang kalian peroleh dari materi kesehatan dulu. Soal dulu, ngaji pasir, masya Allah. Ngaji masalah. Di sini, dengan apa lagi? Masih muda. Assalamualaikum, masya Allah. Murid Ustaz sekarang sudah datang. Insya Allah. Ini siapa ini? Teman baru kamu ini ya? Kita nobar. Ngapain? Asal qalidil khanazil Jawa awal awal dahaba. Silakan dibaca, Ustaz. Sama Ustaz, daripada kalian kebar sana,
lihat cewek seksi yang gak keruan itu, lebih baik kita ngaji. Insya Allah kalau kita ngaji dengan lancar fasih dan menghafal, insya Allah kita akan mendapatkan istri yang soleh. Sebagai teman saya, ini Ustaz doanya. Tapi memerankan karakter Rajin. salah satu tokoh seorang rajin. Kemudian Tidak tahu jawab, tidak bertanggung jawab, suka main perempuan kan? Kanjilan, mantan, 15-an, dirusun. Ya, mereka. Makasih. Baiklah, inilah contoh etika dalam satu majelis. Jika ada orang yang belum mendapatkan tempat duduknya, hendaklah kita memberikan sedikit ruangan atau kelapangan untuk dia duduk. Jangan sampai dia berdiri, karena demikian pula Allah akan melapangkan pula bagi kita rendah hati. Rendah hati ya. Terus apa lagi? Menolong sesama. Ya, menolong sesama. Jelas. Boleh. Lagi baca Al-Quran. Setelah tamat, nanti mau kemana sekolah? Kita mau masuk pondok, mau lanjut dari agama. Buat apa sih sekolah online setelah adalah lo? Bisa bebas, bisa main HP, bisa kemana, bisa nikmati dunia luar. Daripada di pondok, nanti sekolah umum. Tapi itu kan cuma hanya dunia saja. Kita mau mencari dunia dan akhirat. Jaga dirinya. Oleh karena itu kita mau masuk pondok karena kami ingin memperdalam lagi ilmu agama dan agar kami mendapat dunia dan juga akhirat. Dunia dan akhirat, mau cari amalan dunia dan akhirat. Oh ya, udah terserah kalian kalau seperti itu. Yuk, ayo dari menyambar dan mengajak Kebaikan. Sikap mengajak kebaikan itu sikap apa itu? Mengajak. Peduli. Baca peduli bersama. Terus kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Kemudian sopan. Sopan tadi menunjukkan dari saya ingin perwakilan masing-masing kelompok dari juru bicara menyampaikan hasil kesimpulan, hasil dari diskusi yang telah kita jalani selama 2 kali jam pertemuan ini. Silakan masing-masing dari juru bicara. Mercusuar bagi umatnya. Ia harus menyebarkan ilmunya dan membimbing orang lain agar memiliki ilmu pengetahuan pula. Ia juga harus mengamalkan agar jadi contoh dan teladan. Pertama, jika di dalam suatu majelis ada seseorang yang baru datang, hendaklah kita memberinya tempat duduk. Dan juga itu adalah salah satu adab dan etika dalam majelis. Kedua, orang yang berilmu, kemudian dia mencari ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama. Dengan maksud seperti ini, maka mendapat kedudukan yang lebih tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya Allah akan memudahkan kita. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu, segala sesuatu jalan yang kita lakukan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh. Sekolah, kemudian ke madrasah dan lain sebagainya, itu keputusan yang berdalil. Ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena di era globalisasi seperti sekarang ini, kalau kita lihat, kita tengok, kita balik ke rumah masing-masing, dari berapa orang lulusan SMP atau MTS tahun ini di tempat kalian? Berapa orang? Banyak, ratusan? Bisa ribuan. Coba hitung berapa orang yang kemudian diberikan hidayah untuk masuk ke pondok pesantren, ke madrasah, yang sekolahnya di madrasah. Kemudian kalian tonton video ini nantinya. Setelah kalian tonton terkait dengan Quran surat At-Taubah, setelah kalian tonton video dalam link ini, kemudian nanti apa saja kira-kira kandungan dari
video yang kalian tonton terkait Quran surat At-Taubah itu, kemudian kalian tuliskan di dalam kolom di bawah. Demikian juga yang kedua, ada video juga, link video. Nah, pelajaran yang kalian temukan dari video yang kalian tonton itu kalian tuliskan di dalam kolom yang telah disediakan. Tugas ini dikumpulkan nantinya. Kita tutup pertemuan dengan lafaz alhamdulillah.